Salam hormat untuk seluruh rakyat Papua dan saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menjadi perhatian dunia, yaitu dialog antara Jakarta dan Papua terkait hak penentuan nasib sendiri. Kehadiran Perdana Menteri Inggris di Jakarta baru-baru ini telah memicu berbagai spekulasi tentang apakah ada peluang baru bagi Papua untuk mendapatkan hak menentukan masa depannya sendiri. Sejarah panjang Papua dalam NKRI selalu menjadi perdebatan. Dari Pepera 1969 hingga otonomi khusus yang dianggap gagal oleh banyak rakyat Papua, pertanyaan besar masih tetap ada. Apakah Papua memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri? Dalam diskusi ini, kita akan mengupas 15 pertimbangan utama dalam dialog antara Jakarta dan Papua, mulai dari aspek sejarah, hukum internasional, pelanggaran HAM, peran komunitas global, hingga kepentingan ekonomi dan politik nasional. Apakah Papua harus tetap menjadi bagian dari Indonesia, atau memiliki peluang untuk merdeka? Mari kita bahas bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe Suara Papua ID untuk terus mengikuti perkembangan terbaru tentang Papua. Kehadiran Perdana Menteri Inggris di Jakarta dan isu menjadi mediator untuk dialog Papua Merdeka, apa artinya bagi perjuangan Papua Merdeka? Halo semua, selamat datang di Suara Papua ID. Hari ini kita akan membahas sebuah momen penting yang mungkin luput dari perhatian banyak orang, yaitu kunjungan Perdana Menteri Inggris ke Istana di Jakarta dan bagaimana pertemuan ini berkaitan dengan perundingan atau dialog mengenai hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Apa yang sebenarnya terjadi? Perdana Menteri Inggris baru-baru ini mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden di Istana Negara. Pertemuan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan. Apakah isu Papua menjadi bagian dari agenda pembicaraan? Apakah ini langkah awal menuju dialog internasional untuk Papua merdeka? Sejauh mana Inggris berperan dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua? Fakta dan implikasi politik. Inggris adalah salah satu negara berpengaruh dalam hubungan internasional, termasuk dalam kebijakan hak asasi manusia dan dekolonisasi. Isu Papua telah lama menjadi perhatian dunia internasional, terutama terkait dengan hak penentuan nasib sendiri dan berbagai laporan pelanggaran HAM. Kehadiran pemimpin Inggris di Jakarta membuka kemungkinan adanya pembicaraan yang lebih luas tentang masa depan Papua. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai rakyat Papua, kita harus tetap waspada dan kritis terhadap perkembangan ini. Apakah ini benar-benar menjadi langkah menuju kebebasan atau hanya diplomasi politik yang tidak berdampak langsung bagi perjuangan Papua? Kami akan terus mengikuti perkembangan ini dan memberikan informasi terbaru kepada kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung perjuangan bangsa Papua. Pertimbangan dalam dialog antara Jakarta dan Papua tentang penentuan nasib sendiri. 1. Status hukum dan sejarah integrasi Papua. Papua awalnya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tetapi setelah Indonesia merdeka, klaim terhadap Papua menjadi bagian dari sengketa internasional. Perjanjian New York 1962 menyerahkan Papua ke Indonesia melalui PBB dengan syarat harus diadakan penentuan pendapat rakyat, Pepera. Pepera 1969 dilakukan, tetapi banyak pihak menilai bahwa prosesnya tidak demokratis karena hanya melibatkan 1.026 orang dari 800.000 penduduk Papua yang dipilih dan diduga berada di bawah tekanan militer Indonesia. Oleh karena itu, status hukum Papua dalam NKRI masih menjadi perdebatan di tingkat internasional. 2. Hak penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional. Prinsip self-determination, hak menentukan nasib sendiri, adalah hak yang diakui dalam Piagam PBB Pasal 1, 2. Papua telah memiliki hak dekolonisasi dari Belanda, tetapi apakah hak ini sudah benar-benar diberikan kepada rakyat Papua atau hanya dialihkan ke Indonesia? Banyak negara telah melalui referendum sebagai bentuk self-determination, seperti Timor Leste dan Sudan Selatan. Apakah Papua juga berhak atas mekanisme referendum ulang? 3. Peran Inggris dan komunitas internasional. Inggris adalah salah satu negara berpengaruh dalam kebijakan HAM dan dekolonisasi di tingkat internasional. Inggris tergabung dalam Melanesian Spearhead Group, MSG, yang mendukung isu Papua di tingkat diplomasi. Apakah kunjungan Perdana Menteri Inggris ke Jakarta membahas Papua secara terbuka, atau hanya sebatas diplomasi politik dan ekonomi?
Apakah Inggris bersedia mendukung dialog damai antara Papua dan Jakarta di forum internasional? 4. Posisi Indonesia dalam diplomasi global. Indonesia secara konsisten mempertahankan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI berdasarkan Pepera 1969. Pemerintah Indonesia sering menolak campur tangan asing, bahkan menekan negara-negara Pasifik yang mendukung Papua di PBB. Bagaimana sikap Indonesia jika tekanan internasional semakin meningkat, seperti sanksi ekonomi atau intervensi diplomatik? Apakah Indonesia akan membuka opsi dialog formal dengan organisasi Papua Merdeka? 5. Pelanggaran HAM dan keamanan di Papua. Banyak laporan pelanggaran HAM terjadi di Papua, termasuk operasi militer, pembunuhan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah mengangkat isu ini ke tingkat global. Papua sering mengalami konflik antara TNI Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, menyebabkan ketidakstabilan bagi warga sipil. Bagaimana jaminan keamanan bagi rakyat Papua jika ada referendum atau perundingan serius? 6. Peran Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan ULMUP. OPM, Organisasi Papua Merdeka, adalah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sejak 1965 melalui perjuangan bersenjata. ULMUP, United Liberation Movement for West Papua, adalah organisasi politik yang memperjuangkan diplomasi internasional bagi Papua merdeka. Apakah OPM dan ULMUP bisa menjadi wakil resmi rakyat Papua dalam dialog dengan Jakarta? Bagaimana Indonesia melihat posisi mereka? Apakah akan tetap melabeli mereka sebagai separatis atau membuka jalur diplomasi? 7. Status otonomi khusus, OTSUS, Papua. OTSUS diberikan sejak tahun 2001, tetapi banyak rakyat Papua menilai bahwa kebijakan ini gagal karena tidak memberikan kontrol yang cukup terhadap sumber daya alam dan pemerintahan sendiri. Banyak dana OTSUS yang disalurkan, tetapi korupsi pejabat lokal dan pusat membuat dampaknya tidak terasa bagi rakyat Papua. Jika OTSUS dianggap gagal, apakah solusi lain seperti federalisme atau referendum bisa menjadi alternatif? 8. Kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Papua memiliki cadangan emas, tembaga, dan gas alam yang sangat besar, seperti yang dikelola oleh Freeport-McMoRan. Pemerintah Indonesia dan perusahaan asing mendapat keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya di Papua. Apakah Papua bisa mendapatkan kedaulatan ekonomi atas sumber dayanya jika mendapatkan hak menentukan nasib sendiri? 9. Peran TNI Polri di Papua. Papua merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi militer tertinggi di Indonesia. Banyak operasi militer yang dilakukan dengan alasan menjaga keamanan, tetapi seringkali berujung pada pelanggaran HAM. Apakah Indonesia siap mengurangi kehadiran militer dan mengganti pendekatan keamanan dengan dialog damai? 10. Aspirasi rakyat Papua versus elit politik. Tidak semua rakyat Papua mendukung kemerdekaan, ada juga kelompok yang ingin tetap bersama Indonesia. Elit politik Papua yang mendapatkan manfaat dari OTSUS seringkali tidak sejalan dengan aspirasi rakyat di tingkat akar rumput. Bagaimana cara memastikan suara rakyat Papua yang sebenarnya didengar dalam dialog? 11. Perspektif politik nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI. Apakah ada kemungkinan perubahan kebijakan dalam pemerintahan yang akan datang? Bagaimana sikap partai politik nasional terhadap opsi referendum untuk Papua? 12. Pengaruh geopolitik dan negara Pasifik Selatan. Negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Papua Nugini, dan Fiji sering bersuara mendukung Papua merdeka di PBB. Apakah dukungan mereka cukup kuat untuk menekan Indonesia secara diplomatis? Bagaimana Indonesia menghadapi tekanan dari komunitas Pasifik? 13. Peran PBB dan organisasi regional. PBB bisa berperan dalam menengahi konflik Papua, tetapi Indonesia sering menolak keterlibatan internasional. MSG dan Pacific Island Forum, PIF, telah menjadi forum penting bagi Papua. Apakah ada kemungkinan Papua mendapatkan status sebagai pengamat di PBB seperti Palestina? 14. Model referendum atau solusi alternatif. Referendum bisa menjadi solusi demokratis, tetapi harus diawasi secara adil oleh lembaga internasional. Alternatif lain bisa berupa federalisme, di mana Papua mendapat otonomi penuh dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Apakah ada model lain yang dapat mengakomodasi kepentingan Jakarta dan Papua? 15. Masa depan Papua dan stabilitas di Indonesia. Jika Papua merdeka, bagaimana dampaknya bagi wilayah lain seperti Aceh dan Maluku? Apakah ada risiko Indonesia kehilangan wilayah lain jika Papua diberi hak referendum? Bagaimana menjaga stabilitas Indonesia dan Papua dalam skenario kemerdekaan atau otonomi penuh? Dialog antara Jakarta dan Papua bukan hanya soal politik, tetapi juga menyangkut sejarah, hukum, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Apakah Papua akan mendapatkan referendum atau tetap dalam NKRI dengan sistem baru? 8. Kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Papua memiliki kekayaan alam luar biasa, termasuk emas, tembaga, minyak, dan gas alam. Tambang Grasberg di Papua, yang dikelola oleh Freeport-McMoRan, adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga Papua sebagai bagian dari NKRI karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Tantangan. Sebagian besar keuntungan dari eksploitasi sumber daya di Papua mengalir ke perusahaan asing dan pemerintah pusat, sementara rakyat Papua tetap miskin. Apakah ada kemungkinan bagi Papua untuk mendapatkan kendali lebih besar atas sumber daya mereka dan menggunakannya untuk kesejahteraan lokal? 9. Peran TNI Polri di Papua. Papua adalah salah satu wilayah dengan kehadiran militer terbesar di Indonesia, seringkali dengan dalih menjaga keamanan. Banyak laporan tentang pelanggaran HAM oleh aparat terhadap warga sipil, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, hingga pembunuhan. Konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, dan militer Indonesia sering menyebabkan korban sipil. Tantangan. Bagaimana menjamin keamanan rakyat Papua tanpa kehadiran militer yang represif? Apakah Indonesia bersedia mengganti pendekatan militeristik dengan dialog damai? 10. Aspirasi rakyat Papua versus elit politik. Tidak semua rakyat Papua mendukung kemerdekaan. Ada kelompok yang menginginkan Papua tetap dalam NKRI dengan reformasi pemerintahan dan otonomi lebih luas. Elit politik Papua, terutama mereka yang mendapat manfaat dari otonomi khusus, OTSUS, seringkali mendukung pemerintah pusat. Sebagian masyarakat sipil Papua merasa bahwa pemimpin politik mereka tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat di akar rumput. Tantangan. Bagaimana memastikan suara rakyat Papua yang sebenarnya didengar dalam dialog ini? Apakah referendum merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui keinginan mayoritas rakyat Papua? 11. Perspektif politik nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini tetap mempertahankan sikap bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Hampir semua partai politik nasional menolak opsi referendum bagi Papua, kecuali ada perubahan besar dalam dinamika politik domestik. Namun, ada tekanan dari beberapa kelompok sipil, akademisi, dan aktivis HAM untuk membuka ruang diskusi lebih luas terkait status Papua. Tantangan. Apakah pemerintahan Indonesia siap membuka diri terhadap kemungkinan solusi baru, seperti peningkatan otonomi atau federalisme? Bagaimana dampak dari perubahan kepemimpinan nasional terhadap isu Papua? 12. Pengaruh geopolitik dan negara Pasifik Selatan. Negara-negara Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Papua Nugini, dan Fiji secara terbuka mendukung Papua dalam forum internasional. Vanuatu bahkan memberikan dukungan diplomatik kepada United Liberation Movement for West Papua, ULMUP, di PBB. Indonesia berusaha meredam pengaruh negara-negara Pasifik dengan melakukan pendekatan diplomatik dan ekonomi kepada mereka. Tantangan. Apakah negara-negara ini akan terus menekan Indonesia melalui PBB atau organisasi internasional lainnya? Apakah mereka akan memperkuat upaya lobi untuk mendapatkan pengakuan bagi Papua di tingkat global? 13. Peran PBB dan organisasi regional. Hingga saat ini, PBB belum mengambil sikap resmi terkait kemungkinan referendum ulang bagi Papua. Beberapa organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group, MSG, telah membuka ruang bagi perwakilan Papua dalam diplomasi internasional. Indonesia menggunakan pengaruhnya dalam ASEAN dan PBB untuk menghalangi upaya Papua mendapatkan status pengamat internasional. Tantangan. Apakah PBB akan mempertimbangkan kembali status Papua berdasarkan prinsip self-determination? Bagaimana peran organisasi seperti ASEAN dalam memediasi konflik ini?
14. Model referendum atau solusi alternatif. Referendum adalah metode demokratis untuk menentukan nasib Papua, tetapi pemerintah Indonesia menolaknya dengan alasan Papua sudah sah masuk NKRI melalui Pepera 1969. Contoh sukses referendum, Timor Leste, 1999, Sudan Selatan, 2011, yang akhirnya menjadi negara merdeka. Alternatif lain. Otonomi yang diperluas, di mana Papua diberikan lebih banyak kendali atas pemerintahan, ekonomi, dan keamanan. Model federalisme, di mana Papua memiliki status setara dengan negara bagian dalam sistem Indonesia. Tantangan. Jika referendum sulit dilakukan, apakah ada solusi lain yang bisa diterima kedua belah pihak? Apakah Indonesia bersedia membuka negosiasi terkait perubahan status Papua? 15. Masa depan Papua dan stabilitas di Indonesia. Jika Papua merdeka, apakah ini akan memicu wilayah lain di Indonesia, seperti Aceh dan Maluku, untuk menuntut hal yang sama? Ada kekhawatiran bahwa disintegrasi Papua akan melemahkan stabilitas Indonesia secara keseluruhan. Namun, jika masalah Papua tidak diselesaikan dengan adil, konflik bersenjata dan ketegangan sosial akan terus berlangsung. Tantangan. Apakah kemerdekaan Papua akan membawa stabilitas atau malah menciptakan konflik baru di kawasan? Bagaimana cara memastikan transisi damai jika Papua memperoleh status baru? Dialog antara Jakarta dan Papua bukan sekadar isu politik, tetapi menyangkut sejarah, hukum, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Beberapa pertanyaan besar yang masih perlu dijawab. Ornamen tanda tanya hitam, apakah Papua berhak atas referendum ulang? Ornamen tanda tanya hitam, apakah otonomi khusus cukup untuk menjawab tuntutan rakyat Papua? Ornamen tanda tanya hitam, bagaimana peran komunitas internasional dalam menengahi konflik ini? Menurut kalian, apakah Papua harus tetap di dalam Indonesia atau mendapatkan hak menentukan nasib sendiri? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Suara Papua ID. Saudara-saudari sekalian, kita telah membahas beberapa hal sebagai pertimbangan utama dalam dialog antara Jakarta dan Papua terkait hak penentuan nasib sendiri. Isu ini bukan hanya soal politik, tetapi juga menyangkut sejarah, hak asasi manusia, ekonomi, dan masa depan rakyat Papua. Perjuangan rakyat Papua untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan bukanlah hal baru. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pemerintah Indonesia benar-benar siap untuk berdialog secara terbuka dan adil? Apakah komunitas internasional akan memainkan peran dalam mendukung hak rakyat Papua? Diskusi ini masih panjang, dan peran kita semua sangat penting untuk terus menyuarakan kebenaran. Jangan berhenti untuk berbicara, belajar, dan memperjuangkan keadilan. Apa pendapat kalian tentang masa depan Papua? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Suara Papua ID untuk terus mengikuti perkembangan terbaru tentang Papua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam perjuangan untuk tanah Papua. Aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Kristensen ingin menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, termasuk kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris, melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Januari 2025. Juha Kristensen disebut menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua. Namun sejauh ini, pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa pemerintahan Presiden SBY, kata Yusril. Juha Kristensen adalah aktivis perdamaian asal Finlandia. Menurut Yusril, Juha pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. Juha mengatakan, proses perdamaian Aceh lewat penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pada 2005 banyak dijadikan contoh di negara-negara lain. Kita sudah buktikan di Aceh bahwa melalui proses dialog, di mana ada pihak ketiga yang independen, itu bisa menyelesaikan konflik yang lebih dari 30 tahun, kata Juha di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.